Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Kenapa? Apa maknanya? Tentu itu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan. Nah, kita akan mendiskusikan apa makna kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Bagaimana kita sebagai warga negara maupun sebagai pemerhati hubungan internasional bisa memaknai hal ini. Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Apa makna kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina? Langsung saja tanpa berpanjang-panjang lebar ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan saya bagi kepada teman-teman semua yang saat ini sedang memperhatikan. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri pemberitaan-pemberitaan media lokal, nasional maupun internasional tentang sepak terjang Presiden kita Joko Widodo. Hal yang pertama, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan bagian dari amanah konstitusi. Ya, dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas diperlihatkan, tertuliskan dengan jelas bahwa Indonesia itu harus ya panggilan konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia, menjamin ketertiban dunia. Indonesia harus ikut aktif. Bagaimana dengan menjamin kemerdekaan? Kemerdekaan segala bangsa, apalagi baik Ukraina khususnya maupun Rusia adalah negara-negara yang berdaulat. Nah, berarti kalau terjadi perang, terjadi aneksasi, terjadi krisis, ada yang dizolimi begitu ya, berarti pelanggaran terhadap kemerdekaan atau kedaulatan dari sebuah negara. Nah, ini dasar yang sangat penting. Yang berikutnya adalah Indonesia ya punya nilai-nilai bahwa menciptakan perdamaian abadi. Sudah jelas kan? Berarti negara Indonesia tidak suka perang, gitu ya. Berarti bagaimana menciptakan perdamaian, peace, gitu ya. Bagaimana menjamin dunia ini damai, tentram, ya, sejahtera, gitu ya, dibanding terjadi banyak konflik. Nah, hal yang berikutnya adalah tentang keadilan sosial. Nah, menjamin juga, menjamin ketertiban dunia melalui keadilan sosial. Bagaimana itu terjadi? Distribusi sumber daya. Bagaimana kesejahteraan itu tidak hanya dinikmati oleh satu negara atau beberapa negara saja. Ini adalah landasan konstitusional kita. Kita bisa memaknai bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bagian dari pelaksanaan amanah konstitusi kita yang semuanya teman-teman semuanya para pejuang skripsi maupun para warga negara Indonesia pemerhati hubungan internasional silahkan baca lagi di mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian yang kedua adalah hal ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia global, khususnya dalam kepemimpinan Indonesia, presidensi G20 Indonesia. Tentu bukan semata-mata ya bahwa Jokowi atau kita semua warga negara Indonesia ingin ya keterlibatan dari Presiden Rusia maupun juga mengajak Presiden Ukraina untuk hadir di pertemuan KTT G20 ya, summit di Bali November 2022 nanti gitu. Nah, karena lebih kepada bagaimana pelaksanaan ya, politik luar negeri bebas aktif. Saya menyebutnya mungkin agak kontroversial ya, bebas proaktif gitu. Tidak hanya aktif dalam arti yang lebih pasif dari aktif itu ya, tetapi sudah memiliki inisiatif-inisiatif yang lebih dari sekedar aktif ya. Jadi bukan reaktif juga, tapi melakukan langkah-langkah yang jauh maju ke depan. Tentu bebas ya bahwa Indonesia tidak terjebak dalam pertikaian, pertarungan, kekuatan-kekuatan besar di dunia. Indonesia punya independensi sendiri, punya sikap yang jelas terhadap kebijakan luar negeri kita yang aktif, termasuk ini apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah proaktif gitu ya, melaksanakan aktif menciptakan perdamaian dunia gitu ya, hadir dengan suatu keberanian yang luar biasa ke medan perang, medan laga. Nah, ini hal yang sebenarnya
adalah poin berikutnya yang akan kita bahas ya. Bahwa kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia itu harus dimaknai sesuatu hal yang luar biasa. Walaupun Presiden Jokowi bilang itu adalah misi damai ya, menciptakan perdamaian dunia, ya, tetapi itu menunjukkan keberanian seorang pemimpin, keberanian seorang Joko Widodo, dan kita harus bangga sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Bahkan saya yakin bukan hanya orang Indonesia yang bangga, tapi juga orang Asia Tenggara, orang Asia, bahkan orang dunia yang melihat ya keberanian seorang presiden dari Asia Tenggara, dari Indonesia itu hadir di medan yang sekarang sedang terjadi peperangan. Anda bisa bayangkan, ini adalah faktor idiosinkretik dari Presiden Jokowi, satu determinasi yang kuat luar biasa. Sekarang saya tanya kepada kalian semua, berani ya datang ke medan perang yang sedang bergolak. Ya, walaupun kita tahu bahwa Presiden Jokowi seorang presiden tentu dijaga oleh Pas Pampres ya, pasukan pengamanan presiden. Kalau tidak salah ada 39 orang pasukan terbaik ya, yang terbagi dari advance team hingga yang nanti melindungi presiden kita Pak Jokowi di dalam pertemuan tersebut. Kita tidak bisa sepelekan teman-teman bahwa ya pertemuan pasti itu kan karena presiden yang datang pasti sudah dibebaskan, sudah dibersihkan. Tentu, karena itu adalah protokol dari seorang presiden ya, kepala negara, kepala pemerintahan di Indonesia. Karena tidak ingin ya siapapun yang terlibat di situ, apakah itu Presiden Zelensky ataukah nanti Presiden Putin, juga ada insiden ketika kunjungan kenegaraan terjadi. Walaupun dalam situasi peperangan, situasi yang tidak normal. Ini adalah luar biasa, seorang pemimpin hadir ya di tengah medan perang. Ingat loh ya, ini bukan kunjungan kenegaraan ketika masa damai. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, pesan yang jelas bahwa kalau Presiden Jokowi tidak memiliki faktor idiosinkretik yang kuat, keinginan menciptakan perdamaian dunia, melaksanakan amanah konstitusi, dan membawa presidensi ke G20 Indonesia ke arah kesuksesan, pasti ngapain dia susah-susah datang ke Kiev dan Moskow nantinya. Nah, ini hal yang perlu kita pahami bersama. Kita perlu pahami bersama bahwa sikap seorang pemimpin ya, ternyata ya, tidak hanya disegani di dalam negeri saja, tetapi juga secara global, secara internasional. Nah, ini saya mengharapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu juga merupakan satu surplus diplomasi yang selalu saya katakan. Bagaimana Indonesia memiliki banyak kemenangan diplomasi di regional maupun global yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh kita semua ya, masyarakat, stakeholders, publik di domestik Indonesia. Mari kita dukung Pak Presiden kita nih, Pak Joko Widodo. Nah, tentu Prof. Tirta ya, apalagi makna yang bisa kita lihat atau kita analisis dari kunjungan Joko Widodo ini. Tentu ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai warga negara harus bangga mendukung dan kita mendoakan tentu agar Pak Jokowi dalam kunjungan itu juga selamat, lancar, dan juga sukses. Nah, dalam video selanjutnya saya akan membahas sejauh mana efektivitas dari kunjungan Presiden Joko Widodo ya nanti ke Kiev maupun Moskow. Teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, terima kasih banyak. Kalau ingin melihat info-info seperti ini yang keren-keren ini, silahkan share juga buat teman-teman. Terima kasih banyak, sukses buat teman-teman semuanya. Salam sehat, jangan lupa bahagia.